Halo semuanya, selamat datang di Talk Show Serba Ada. Bersama saya lagi, Bintang Kirana bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol mengenai topik-topik yang menarik. Yang tentu aja biasa kita bawain di Talk Serba ini. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang UMKM. Karena biasanya kayak zaman dulu, apalagi zaman Krismon, itu kan UMKM tuh yang menolong perekonomian negara gitu ya. Tapi sejak ada pandemi ini, UMKM tuh sangat-sangat terdampak dan banyak yang kehilangan UMKM-nya tersebut gitu. Nah, kali ini kita bakal ngebahas topik ini bareng sama orang yang keren, istilahnya yang udah pro di bidang ini. Beliau adalah founder dan CEO dari Culture Academy. Nah, kita langsung sambut aja. Halo Mas Hendriansyah. Sebelumnya perkenalan dulu Mas Hendri, boleh biar teman-teman yang nontonin pada tahu Mas Hendri ini siapa sih? Oke, sebelumnya selamat sore. Perkenalkan, saya Hendriansyah. Sekarang menjabat sebagai CEO and founder Culture Academy dari Handspace Corporation. Nah, sekarang Oke. Culture Academy sekarang sudah berjalan sekitar 3 tahun. Kita sudah berhasil membantu sekitar 1.500 UMKM di Indonesia dari tahun Oh, wow. 2019 sampai 2022 sekarang. Berarti dalam waktu berapa lama aja itu? Udah segitu banyak ya? Hampir 3 tahun. Oke, itu base-nya ada di mana tuh, Mas Hendri? Sekarang kita punya beberapa kantor. Kantor pusatnya ada di Jakarta, di Aryo Bimo, di Kuningan, Jakarta Selatan. Oke. Dan juga punya kantor di Surabaya, di coworking space dibantu oleh pemerintah di Surabaya, di Jalan Soekarno-Hatta. Terus Oke. kita juga punya kantor di Jepara sebagai pionir awalnya Culture Academy dimulai, yaitu di Kota Hmm. Jepara. Oke, kalau Mas Hendri sendiri di mana nih? Sekarang sebenarnya lagi magang di Jakarta sih, di Jakarta Pusat di sebuah perusahaan BUMN di Indonesia. Oke, keren, 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 keren. Nah, terus kita langsung aja tanya-tanya sama Mas Hendri mengenai UMKM itu, oke? Nah kan kita tahu nih di masa pandemi ini kayak banyak banget pelaku usaha yang mengalami apa ya, krisis gitulah istilahnya, kerugian dan bahkan sampai bangkrut gitu. Nah kita sebagai pelaku usaha kecil-kecilan UMKM nih, atau yang baru mau memulai suatu usaha, gimana sih cara kita dapat program bantuan gitu kayak dari pemerintah gitu sih Mas? Oke. Pemerintah sekarang sangat mendukung agar bangkitnya UMKM pasca pandemi. Sekarang Hmm, pandemi sudah agak longgar dan menjadi moga-moga menjadi endemi di Indonesia. Dan sekarang mulai dari program-program pemerintah, mulai dari Kementerian Kemenparekraf, Kemenko KUKM, terus sekarang juga ada Indonesia menjadi tuan rumah G20, itu menjadi momentum bagi kita untuk bisa membuat UMKM Indonesia itu lebih bangkit, karena visi dan misi dari G20 itu kita dari pionir awal itu untuk UMKM, untuk membantu UMKM hmm. Indonesia untuk bangkit, karena sesuai visi dari G20, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Sekarang ini banyak program-program pemerintah, mulai dari Kemenparekraf, kalian bisa cari, kemarin saya sempat dapat brief langsung dari Pak Sandiaga Salahuddin Uno untuk disampaikan bahwa Kemenparekraf punya sebuah program yaitu Bangga Buatan Indonesia, dan nantinya di Hmm. situ kalian bisa mendapatkan target market atau awareness ke masyarakat dengan membuat di produk Anda label Bangga Buatan Indonesia, dan nanti di sana diberikan voucher sekitar 100.000 per sekali transaksi, dan nantinya itu bisa membantu UMKM untuk bisa lebih survive di tahun-tahun mendatang. Oke, oke, oke. Berarti pemerintah sekarang kayak sangat-sangat open gitu ya sama UMKM yang baru gitu ya. Iya, Oke, oke. Nah, tapi kan kita tidak bisa apa ya, mengandalkan bantuan-bantuan pemerintah nih. Otomatis para pelaku UMKM itu sendiri juga perlu mengelola keuangan mereka sendiri gitu. Nah, gimana sih cara
mengelola keuangan yang benar biar UMKM-nya itu bisa berjalan dengan lancar gitu? Ya, untuk kelas UMKM itu basically mereka harus tahu tentang profit, laba, rugi, dan revenue itu Mm-mm. sebuah dasar sebuah finansial di sebuah usaha. Kayak kalau kalian punya income dan outcome-nya lebih besar pengeluarannya, itu bisa dikatakan bisnis atau UMKM kalian tidak sehat. Dan di situ yang paling penting untuk UMKM dari awal itu mereka bisa membalancekan antara income dan pengeluaran. Oke, oke, oke. Tapi nih, kalau mulai-mulai sekarang ini, kan kayak kebanyakan tuh UMKM itu kayak bergerak di bidang kreatif gitu ya, yang lebih sering bermunculannya. Nah, menurut Kak Henry sendiri, usaha apa sih yang sesuai setelah masa pandemi kayak gini, kayak selain usaha kuliner atau fashion atau yang kreatif-kreatif gitu? Atau emang itu yang cocok buat selesai pandemi kayak gini? Oke, dari tren yang saya baca dari sekitar tahun 2021 sampai 2022 sampai tahun mendatang nantinya, sekarang lagi hype-hype-nya kayak Web3, yaitu kayak metaverse, terus ada Mm-mm. startup dan Iya, lain-lainnya. iya, iya, Di benar-benar. situ sebenarnya jadi momentum bagi UMKM untuk bisa go digital. Kayak yang Mm-mm. dulu UMKM yang mereka masih konvensional untuk mencatat keuangan, terus untuk mempromosikan produk mereka, untuk membuat produk mereka bisa scale up lebih cepat. Nah itu bisa dibantu oleh teknologi nantinya untuk bisa mempercepat dari segi produksi, marketing, dan lain-lain itu bisa di scale up dengan teknologi. Dan nantinya teknologi itu bisa mempercepat uh, pertumbuhan si UMKM yang akan menjadi sebuah perusahaan yang besar. Let's say katakanlah dari apa, dari anggota Culture Academy, mitra UMKM Culture Academy, sekarang yang dulunya mereka hanya produksi rumahan, sekarang mereka bisa ekspor ke beberapa negara Asia, dan total revenue per bulan mereka bisa mencapai 1,1 M. Itu bisa dibayangkan yang Oke. tadinya 3 juta per bulan sekarang bisa 1,1 M. Peningkatannya sangat luar biasa. Sekarang jadi Iya, 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 momentum iya. untuk UMKM, sekarang benar-benar didukung oleh pemerintah, dan nantinya kita berharap ini akan terus berlanjut untuk UMKM di Indonesia Amin. bisa bersaing di pasar internasional. Oke, amin, amin, amin. Tapi kayak tadi yang dibilang Kak Hendri, selain strategi-strategi kayak strategi marketingnya mereka atau dengan mereka apa ya istilahnya masuk ke era teknologi kayak gitu, apa ada strategi-strategi lain yang bisa bikin UMKM itu naik untuk di era sekarang ini? Yang paling penting itu mereka bisa agile dengan uh, berkembangnya tren sih. Jadi mereka nggak bisa denial dengan produk mereka itu kayak dari jenis kemasan, mereka masih denial dengan kemasan yang masih itu saja. Nah sekarang kan banyak Mm-mm. produk-produk UMKM yang sudah berada di mall-mall besar seperti Plaza Iya. Indonesia, di Grand Indonesia dan lain-lain. Itu di sana terdapat kemarin saya sempat ke sana itu terdapat kayak tempat sendiri untuk produk-produk UMKM, dan di sana daya jualnya lebih tinggi daripada UMKM Hmm, I see. UMKM yang kemasannya masih biasa-biasa saja. Dan itu bisa Ya, 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 ya. membuat jenis produk yang bervariasi, dan cara penyampaian ke masyarakatnya bisa uh, lebih baik lagi, karena sekarang opportunity lebih terbuka daripada di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, selain kedenialan itu, apa ada hambatan-hambatan lain yang biasa dialami oleh para pelaku UMKM itu? Ya, itu dari segi ini sih, dari segi human resource, dari UMKM di daerah itu kan stereotipnya mereka nggak mau adaptasi dengan teknologi dan lain-lain. Mereka sebenarnya itu sih menjadi tantangan bagi Culture Academy untuk
kita bisa edukasi ke UMKM-UMKM di daerah bahwa kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk kita bisa ekspansi lebih cepat ke Oke. produk-produk kita, jadi kita bisa membuat produk turunan, kita bisa ekspor, kita bisa Mhm. uh, bersaing dengan produk-produk di luar. Oke, ngomongin Culture Academy sendiri, boleh diceritain nggak sih kayak awal mula berdirinya Culture Academy itu kayak gimana? Oke, jadi ceritanya ini menarik di saya mulai di tahun 2019. Di situ saya lihat di Kota Jepara mempunyai sebuah uh, potensi UMKM yang sangat luar biasa, mulai dari ukir, mulai dari Mhm. kerajinan rotan, mulai dari tenun dan lain-lain. Nah, di situ saya sempat ketemu ayah teman saya namanya Iya. Pak Edi. Beliau telah menekuni profesi sebagai penganyam rotan itu 10 tahun, dan mereka harus Oke. menghidupi 5 anaknya dengan gaji yang hanya 3 juta per bulan. Nah, itu sangat tidak cukup. Terus saya gali masalah apa yang sampai 10 tahun mereka hanya stuck di situ-situ saja. Ternyata Mhm. ada sebuah masalah di mana produk hasil Pak Edi ini mereka jual ke tengkulak. Nah, tengkulak ini membeli hasil UMKM Pak Edi ini di bawah harga pasar. Dan di situ saya melihat bahwa si tengkulak ini memonopoli si Pak Edi ini. Karena itu saya coba membuat gerakan membuat sebuah workshop di Mhm. Kota Jepara. Di situ saya menggabungkan seluruh penganyam rotan di Jepara, mulai dari rotan, seluruh UMKM di Jepara, untuk kita bisa mengadakan workshop. Nantinya workshop itu bisa menjadi cikal kita untuk membuat sebuah platform yang nantinya bisa mewadahi UMKM agar bisa berkembang. Dan muncullah di tahun 2019 Culture Academy, dengan kita memanfaatkan konsep itu dengan sesuai dengan major yang saya ambil di Mhm. UDI, jadi sebagai sistem informasi. Saya mengimplementasikan antara teknologi, dan nantinya para UMKM ini bisa belajar kapanpun dan dimanapun dengan gadget mereka. Nantinya dari hasil karya UMKM ini, setelah mereka punya produk, kita bantu mereka untuk mendistribusikan produk mereka ke pasar-pasar ekspor nanti. Oke. Nah, tapi di apakah di awal pembentukan Culture Academy itu ada kendala-kendala yang dialami sama Kak Henry sendiri? Oke, jadi kendalanya itu sangat luar biasa ya. Jadi kita di situ kan kalau bahasa Jawanya mengurusuhi si tengkulak ini. Dan Mhm. si tengkulak ini kan merasa terganggu. Nah, terganggu itu Oke. mereka di sana menjadi sebuah pionir ke Mhm. UMKM. Teritorial saya diganggu oleh seorang anak muda yang mereka nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ngerecokin di bisnis saya. Dan di situ saya sempat didatengin dari si tengkulaknya, ada preman-preman dan lain-lain. Di situ kan Wah, saya serem banget tuh. di situ saya sudah punya empati ke UMKM UMKM di sana, misalnya dilindungi oleh UMKM UMKM di sana, karena Oke. pendekatan saya ke UMKM UMKM itu agak alot, karena kita harus kayak pendekatan membersihkan membantu gerakan sosial seperti membersihkan lingkungan di sana, kita Mhm. membantu membersihkan masjid, pembangunan masjid dan lain-lain. Di situ muncul sebuah empati, dan di situ kita masuk sedikit-sedikit untuk memberikan knowledge ke UMKM ini bahwa kalian telah dimonopoli oleh sistem pola keinginan. Di situ kita coba membuat mereka sadar, kita juga membuat workshop gratis ke UMKM-nya untuk mereka bisa berkembang lebih besar dan lebih Oke. cepat tanpa sistem pola ini. Ya, 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 paham, paham, paham. Nah, gimana cara Culture Academy sendiri kayak sistemnya membantu para UMKM UMKM itu tuh gimana? Apalagi bisa sampai ekspor ke luar negeri gitu loh. Itu gimana sih sistem caranya? Jadi di Culture Academy itu basically kita ada 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas Create, Mm-mm. Accelerate, dan kelas Scale Up. Nah, kelas Create ini untuk mewadahi UMKM-UMKM yang
baru mereka punya ide. Jadi kita memfasilitasi dari hulu sampai hilir. Jadi mereka yang baru punya ide, terus mereka baru punya produk dan produknya masih rumahan, di situ kita bantu di mereka bisa masuk ke kelas yang kita sediakan, dan nantinya kelas itu berdurasi masing-masing selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu nanti akan dibimbing oleh mentor-mentor terbaik di setiap bidangnya, seperti ada Mbak Putri Tanjung, Pak Sandiaga Uno, terus dari Kemenparekraf lainnya, dan dari setiap ahli di setiap bidangnya. Nah, itu nantinya di 3 minggu sekali akan ada mentoring one on one, nantinya akan memberikan bantuan ke UMKM untuk menyelesaikan masalah si UMKM ini. Terus nantinya setelah 3 bulan selesai, di situ kita mereka harapkan bisa muncul sebuah produk, nantinya produk ini kita bisnis matchingkan dengan potensial buyer yang kita punya. Jadi kita punya koneksi ke UMKM, punya koneksi ke buyer-buyer internasional, yaitu di Asia, mulai dari kita sekarang ada lebih dari 6 partner di perusahaan di Asia, mulai dari di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, China, Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain. Dan situ kita kemarin di 2021 kemarin kita mendapatkan investor dari RM Synergy itu, kalau kalian tahu itu kakaknya Tulus, penyanyi Tulus yang sekarang lagi viral lagunya Tulus, Hati-Hati di Jalan. Di situ sekarang menjadi investor kita, dan di situ beliau punya koneksi ke Mas Reno Barak, soalnya saat ini, dan di situ kita dibantu untuk expansion market di Jepang sebenarnya. Wow, keren banget. Kalau boleh tahu contoh produk-produknya itu apa aja sih yang bisa sampai diekspor ke luar negeri gitu? Oke, sekarang seperti yang paling top of the chart, produk yang paling diminati oleh perusahaan-perusahaan di luar adalah seperti di Korea. Sekarang lagi banyak ini kerajinan rotan, seperti keranjang rotan, terus ada talenan, terus ada meja-meja kayu yang besar itu, terus masih banyak lagi. Dan itu potensinya sangat luar biasa. Misalnya itu kita diberikan kontrak 1-3 bulan, dan itu di situ menjadi pendapatan yang sangat luar biasa untuk UMKM, karena mereka selama 3 bulan itu kontraknya di 1 bulan itu bisa sampai 3-4 kali pengiriman kontainer. Dan itu mereka bisa sampai per bulan 1,1 M, bisa sampai lebih dari 1,5 M, dan di situ banyak menciptakan potensial lapangan kerja baru di sekitar si UMKM-nya ini. Jadi menciptakan lapangan kerja baru, dan juga membuat si UMKM ini bisa berkembang di luar negeri. Oke, tapi Culture Academy itu hanya membantu generalnya aja, secara general UMKM tersebut, atau juga masalah kualitas produk gitu-gitu? Ya, jadi di kelas kita itu memvalidasi dari kurikulumnya itu kita sesuai standar yang diinginkan oleh si perusahaan ini. Jadi kita kan punya partner 72 partner perusahaan di Asia, dan situ kita mereka punya standar sendiri-sendiri, dan di situ kita distribusikan ke UMKM, dan nantinya mentor menyampaikan dalam sebuah materi. Nah, materi itu nantinya bisa dicerna oleh si UMKM ini untuk bisa memproduksi produk sesuai dengan standar yang diinginkan oleh si perusahaan, si potensial dari yang kita punya. Oke. Tapi di pandemi kayak gini, apakah mempengaruhi UMKM itu nggak sih, Mas? Atau kayak mempengaruhi konsumennya gitu, makin sedikit, atau apakah malah makin banyak? Ngaruh nggak? Jadi kalau saya bilang nggak berpengaruh, tapi pengaruhnya seperti di logistik dan lain-lain. Karena di tahun 2021 kemarin kita sangat kesulitan untuk menyewa sebuah kontainer, karena di situ efek pandemi, banyak kontainer yang tertahan di negara-negara tujuan seperti di China, di situ itu menyebabkan penyewaan kontainer itu naik 5 kali lipat, yang tadinya cuma
20 juta, 50 juta, sekarang bisa sampai 100 juta, 120 juta. Oke, selisihnya banyak banget gitu ya jadinya ya. Iya, Oke, tapi gimana cara UMKM itu dan Culture Academy bisa beradaptasi sama kondisi itu? jadi kita kan nggak berpengaruh kayak efek pandemi dan lain-lain. Sebenarnya efek pandemi itu nggak 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 begitu terasa ke UMKM-nya karena mereka kan diberikan kontrak selama 1 sampai 3 bulan. Nah itu kan mereka secara produksi dan lain itu kan tetap jalan karena mereka di dalam ruangan, karena mereka posisinya bisa di rumahan, bisa di pabrik dan lain-lain. Itu efeknya mereka kan selama 3 bulan kontrak itu kan nilai total transaksi ekspornya kan mereka nggak akan turun karena itu kan udah kontrak, jadi setiap bulan akan tetap segitu aja. Di situ nggak begitu berpengaruh sih efek pandemi, dan mereka dari segi revenue dan lain-lain bisa stabil walaupun agak ada tadi kendala di pembayaran kontainer. Oke, tapi ini kan berarti Culture Academy itu sangat membantu para UMKM itu. Nah, gimana sebenarnya tanggapan para UMKM itu ke Culture Academy itu sendiri? Kayak apakah ada yang sudah memberikan testimoni atau gimana? Boleh di-spill sedikit dong. Jadi kalau kalian bisa lihat di website kita di cultureacademyindonesia.com, di situ ada beberapa testimoni yang tadinya mereka dari PLD itu, jadi mereka hanya 3 juta per bulan yang tadinya yang dimonopoli, yang seharusnya mereka bisa 1,1 M, dan di situ mereka tercerahkan karena mind blowing, karena mereka punya, biasanya saya bisa sukses 10 tahun saya merintis perusahaan ini hanya gaji 3 juta. Kalau saya tahu lebih awal tentang Culture Academy, saya bisa sukses lebih cepat dan lebih mudah, dan anak-anak saya bisa bersekolah dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lebih awal. Oke. Nah, berarti kan Culture Academy itu kayak yang aku bilang tadi itu sangat membantu. Nah, apakah ada tips and trick dari Kak Henry sendiri untuk para pelaku UMKM yang mungkin baru muncul atau yang dulu belum kenal Culture Academy sampai sekarang belum kenal Culture Academy, atau UMKM yang masih bingung karena masih terdampak pandemi ini? Ada tips and trick atau pesan lah dari Kak Henry? Oke, jadi tip and trick dari Culture Academy untuk UMKM yang masih belum memanfaatkan teknologi, coba deh manfaatkan teknologi, coba ubah mindset kalian bahwa teknologi itu nggak mendilusi bisnis kalian, tapi membantu kalian untuk mengembangkan bisnis kalian lebih scale up lebih cepat. Dan sekarang ada kayak program pemerintah, kalau saya boleh rekomendasikan, yaitu apresiasi kreasi Indonesia. Nah, itu membantu UMKM di daerah, dan nantinya akan dibantu oleh Kemenparekraf untuk bisa didanai, untuk bisa diberikan workshop, dan nantinya akan dihubungkan di seluruh jejaring di UMKM di seluruh Indonesia. Nantinya kalian bisa berkolaborasi, bisa bertukar pikiran, dan bisa memberikan sedikit pengalaman, bersharing pengalaman di sana. Dan nantinya ada penghargaan ke UMKM yang terpilih untuk bisa menjadi pionir, menjadi kartu as bagi Kemenparekraf untuk bisa mereka dibantu untuk mengikuti expo di Dubai kemarin nantinya. Oke. Nah, kalau untuk mungkin anak-anak muda yang pingin merintis UMKM tapi masih takut-takut, ada pesan nggak buat mereka? Oke. Jadi untuk di bisnis UMKM ini sebenarnya banyak potensi yang sangat luar biasa. Kayak di tingkat universitas itu kan kayak ada sebuah organisasi yang mereka bisa membantu usaha-usaha kecil untuk bisa menciptakan usaha-usaha kecil. Di situ
sebagai anak muda kan mereka lebih aware tentang teknologi, uh, lebih dekat dengan teknologi, dan nantinya kayak mereka untuk untuk promosi dan lain-lain itu sebenarnya lebih mudah untuk mereka bisa lebih scale up lebih cepat dari UMKM yang mereka notabene-nya sudah berumur. Dan situ menjadi potensi mereka untuk bisa mengakuisisi market di kalangan anak muda atau membuat kemasan yang nantinya bisa benar. Bisa relate dengan anak-anak muda sekarang sesuai dengan target market yang mereka ingin. Lebih kreatif gitu ya berarti ya, idenya lebih out of the box. Oke. Terakhir nih Mas, apa motivasi atau kata-kata motivasi hidup punya Kak Henry sendiri yang bisa di-share ke teman-teman yang nonton di sini? Oke. Satu kata yang paling saya pegang itu jangan takut untuk mencoba. Jadi apapun yang ada di depan mata, kalian harus coba, karena kegagalan itu di masa muda itu sebuah investasi di masa depan untuk kita bisa petik hasilnya di masa depan. Dan kayak saya di universitas ini sering mengikuti lomba dulu, ikut kompetisi di nasional maupun internasional. Dan dulu saya sering gagal, sering nggak lolos dan lain-lain. Dan sekarang dari itu saya dapat pengalaman, dapat pelajaran yang sangat luar biasa, dan itu bisa saya implementasikan ke lomba-lomba berikutnya. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa sampai di titik sekarang yang bisa dikatakan menjadi sukses karena dari dulu saya nggak takut untuk mencoba. Nah, sekarang sedikit informasi, Culture Academy sekarang bisa mewakili Indonesia di Global Student Entrepreneur Award. Itu kayak kompetisi internasional yang nantinya itu akan lomba wirausaha yang nantinya bersaing di berbagai negara, yang nantinya akan diselenggarakan di Amerika, di California di bulan Mei. Ada di negara Indonesia, Jepang, Malaysia, dan seluruh negara di Eropa dan Amerika. Oke, thank you Mas Henry atas sharing-sharingnya. Boleh deh sekali lagi ngasih tahu kalau teman-teman di sini mau ngepoin Culture Academy, bisa kepoin di mana nih? Oke. Untuk website officialnya kalian bisa cek di cultureacademyindonesia.com, di Instagramnya di cultureacademy.id. Terus untuk kayak Facebook dan lain-lain bisa di ketik Culture Academy, atau di LinkedIn juga ada. Oke. Jadi gitu guys, pembicaraan kita bareng Mas Henry seputar UMKM. Kayak yang dibilang Mas Henry tadi, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Karena apalagi sekarang udah zamannya teknologi, sebenarnya lebih gampang. Kita juga yakin ide-ide kalian itu pada keren-keren. Jangan takut buat gagal. Dan kalau misalnya kalian takut, bisa minta bantuan sama Culture Academy ya Mas ya. Bisa cek aja di Instagram atau di websitenya mereka, seperti yang udah dikasih tahu Mas Henry, gitu aja. Terima kasih Mas Henry sudah mau ngobrol-ngobrol bareng kita, sudah mau meluangkan waktunya. Semoga bisa ketemu kapan-kapan. Oke, amin. Amin. Semoga sehat selalu buat kalian juga. Terima kasih udah mau nonton. Saya Bintang Kirana dan seluruh kru Talk Serba pamit undur diri. Dadah.